Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mas J. Dan kali ini kita akan mendiskusikan atau apa ya? Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat form review di jurnal. Nah, oke. Mungkin buat teman-teman yang baru subscribe, baru ngeliat video ini, kok videonya random banget sih kan gitu ya. Jadi saya tidak membuat satu tema tertentu, misalkan jurnal terus berapa video, itu enggak. Jadi ya karena kita lagi ngerjain jurnal, lagi kemarin daftar ke portal Garuda, kemudian saya rekam gitu kan. Terus sekarang saya mau membuat form review untuk reviewernya, saya rekam juga. Jadi random ya, antara tugas kuliah yang saya rekam juga, terus video-video yang saya upload ya berhubungan dengan mata kuliah, tugas sebagai dosen dan lain sebagainya. Mungkin ke depan juga akan ada video-video lain yang berbeda gitu ya. Jadi tidak tematik gitu ya. Jadi random aja. Jadi sesuai dengan apa yang saya lakukan, saya yang sedang kerjakan, saya coba untuk sharing ke teman-teman semua. Ya, saya harap semoga bermanfaat. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait pembuatan form review di jurnal. Jadi saya juga baru belajar. Ini kita akan coba membuatnya dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, langsung saja kita cek videonya. Check it out. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana membuat form review di jurnal. Nah, jadi nanti ketika reviewer ini mereview jurnal, kemudian mengisi formnya. Nah, formnya kita siapkan dulu, bentuk formnya seperti ini. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan oleh reviewer? Nah, meskipun belum diberikan formnya, tapi reviewer pastinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tapi untuk mempertegas lagi, ada apa saja sih yang harus di komentari, harus ada yang periksa. Nah, kita buat seperti ini, review substansi artikelnya. Nah, jadi apa saja yang telah atau yang dikoreksi dari review para reviewer. Nah, di sini ada berapa? 9. Jadi tugasnya reviewer itu yang pertama adalah bukan yang pertama, tapi secara umum adalah mengoreksi substansi artikelnya. Nah, substansi artikelnya itu kontennya. Misalkan judulnya itu menggambarkan naskah secara keseluruhan nggak sih? Gitu. Menggambarkan artikel secara menyeluruh tidak itu. Nah, terus jelas tidak multitafsir. Kalau perlu ada perubahan judul itu reviewer juga bisa memberikan masukan seperti itu. Nah, jadi judul itu juga bisa berubah. Kemudian abstrak, ada abstraknya apakah sudah memuat singkat tujuan dari penelitian, metode yang digunakan, hasil dan kesimpulannya. Kemudian ada tujuan tinjauan referensi, nah referensi yang digunakan, kemudian berapa jumlahnya. Di sini misalkan kita 10 buah, kemudian ada pendahuluan, tujuan, metode, kejelasan dalam penulisan, kemudian tabel dan gambar segala macam sampai kesimpulan. Nah, jadi lebih kepada kontennya, apakah di pendahuluan itu ada permasalahan atau enggak, kan ada analisis gapnya, jadi kesenjangan yang ada itu disampaikan tidak. Nah, lebih ke seperti itu. Nah, jadi kita ini memasukkan form ini ke dalam jurnal. Jadi nanti ketika sudah mereview, nanti ada formnya. Nah, oke, kita masuk ke OJS-nya, kemudian masuk ke workflow ya. Workflow bukan ya. Oke, workflow review ya, review. Terus kemudian di sini ada review form. Oke, review form, kita create review form, kita buat misalkan form review gitu ya, bahasa Indonesia. Di sini kalau ada deskripsinya, kalau ada apa namanya instruksi khusus misalkan ya.
Oke, misalkan ini saja ya, kita copy kemudian masukkan ke sini. Oh, bukan ini. Oke, misalkan seperti ini ya, nggak diisi pun tidak apa-apa. Oke, terus kemudian sudah muncul di sini form reviewnya. Kemudian kita akan edit. Nah, kita edit, kemudian muncul form item dan preview form. Nah, form item ini adalah item pertanyaannya, kemudian preview formnya adalah contoh tampilannya seperti apa nanti kalau sudah jadi. Nah, coba kita buat create new item. Oke, create new item, kita misalkan seperti ini judul ya, yang pertama. Kemudian complete item, terus itemnya di sini kita misalkan radio button ya, radio button, kemudian misalkan di sini sesuai, kemudian di sini belum sesuai, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan save. Nah, di sini satu item, kemudian form reviewnya akan seperti ini. Judul harus menggambarkan naskah secara utuh, jelas, tepat, dan tidak multitafsir. Mohon beri saran. Oke, sepertinya kalau mohon beri saran judul jika diperlukan ini kita hapus saja ya. Nah, itu nggak perlu, nanti kita buat form sendiri nanti di akhir. Nah, ini dihapus. Atau kita beri poin 1 misalkan, kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini tampilannya, sesuai belum sesuai gitu ya. Nah, kemudian create new item lagi yang kedua, abstrak kan ya. Nah, yang kedua abstrak. Oke, sama kita cek di sini, kita bisa milih bentuknya, apakah bentuk text box, ada isian, ada checklist, ada radio button itu nanti melingkar ya. Misalkan seperti ini nomor 2, kemudian kita cek lagi. Nah, kalau seperti nomor 1, nomor 2. Oke, ini abstraknya kita lihat aja ya di sini ya. Jadi tidak perlu mengulangi lagi. Abstrak di sini dihapus. Oke, seperti ini, kemudian save. Nah, begitupun seterusnya sampai semuanya selesai. Jadi ada berapa tadi? Kalau di saya menyiapkan ada 9 item. Nah, terserah teman-teman nanti menggunakan berapa item. Kita di sini ada 9.
save lagi. Oke, kita sudah mencapai 9 item sesuai dengan yang sudah disiapkan. Kemudian apakah perlu tambah satu lagi? Coba ya, kita tambah item lagi, saran dan masukan, misalkan anggap 10. Oke, saran dan masukan. Kemudian kita pilih itemnya di sini adalah extend text box. Kalau single line kemungkinan hanya satu baris. Kemudian kalau single word berarti satu kata. Jadi coba kita pilih extend text box. Text box ya. Kemudian responnya tidak ada. Coba save dulu ya, kita cek nanti seperti apa preview formnya. Oke, reviewer akan menelaah terus ini sudah 1 2 3 4 sampai 9. Nah, 10 saran dan masukan. Oke, saran dan masukannya di sini bisa memberikan saran dan masukan di luar apa yang ada di sini, atau menjelaskan misalkan tidak sesuainya seperti apa. Nah, bisa dijelaskan di sini. Misalkan tadi judulnya bisa diberikan rekomendasi sendiri dari reviewer, judulnya kurang tepat atau seperti apa, bisa di sini. Nah, ini tambahan yang tidak bisa mencakup dari pilihan option yang ada itu ya, atau penjelasan. Nah, seperti ini kita sudah ada 10 item, berarti sudah jadi. Oke, form item, reviewer formnya. Oke, sudah jadi, save. Oke, setelah kita membuat form review, kemudian kita harus ada user ke section jurnal, kemudian section. Nah, di sini udah ada artikel, kita edit. Nah, di sini ada section editor. Jadi sudah ada section editornya. Jadi sudah ada ya. Jadi di sini kita harus setting ada user yang sebagai section editor. Nah, di sini sudah ada 2. Saya dengan Bu Laila sebagai section editornya. Oke, kita save. Oke, kalau misalkan mau dibuat ke section editor, nah bisa kita masuk ke usernya, kemudian pilih, nah bisa jurnal editor sekaligus misalkan sebagai section editor gitu ya. Nah, seperti ini nanti akan menambah. Oke, kemudian diedit. Nah, nanti kan hanya ada 2, sekarang sudah ada 3. Oke, seperti ini. Word count limit abstract count for this section. Oke, misalkan kita batasi abstraknya sampai 250 kata saja gitu kan. Oke, jadi tugasnya section editor di sini adalah nanti bisa menghandle, jadi tidak perlu menugaskan karena section editor di sini tidak perlu chief in editor menugaskan, bisa langsung. Jadi bisa dihandle langsung, meskipun chief in editor juga sama, tetap bisa menghandle. Nah, jadi kita sudah membuat bagaimana form reviewnya sudah jadi. Kita coba preview misalkan, nah seperti ini dan semua. Nah, nanti ini tampil setelah review mengoreksi gitu ya, mengoreksi atau menelaah, mereview artikel yang masuk, kemudian harus mengisi form tersebut untuk memastikan kembali apakah sudah sesuai atau belum. Seperti pernyataan bahwa ini sesuai judulnya, pendahuluannya sudah sesuai, metodenya belum sesuai, misalkan hasilnya kurang menggambarkan tujuan dari penelitian itu atau bagaimana. Nah, itu sedikit sharing dari saya terkait dengan form review. Nanti kemungkinan kalau ada update baru lagi terkait pengelolaan jurnal,
saya akan share kembali, atau misalkan ada permasalahan apa kita coba untuk sharing kembali. Jadi di sini kita sama-sama belajar, ataupun misalkan ada kekurangan dari video saya, Bapak Ibu, teman-teman semua ada yang tahu, ada yang salah atau apa, silahkan komen di bawah ataupun beri masukan, saran seperti itu. Karena saya juga masih belajar, oke? Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali banyak salah. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. See you.